Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima sabda Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan yang sungguh mengasihi kami, saatnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus kiranya berkenan memimpin, menyertai dan memberkati kami, membukakan mata hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita terima dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menuntun kita kepada sebuah pertimbangan ketika menghadapi sebuah pertanyaan. Kemana kita akan berpaling ketika segala sesuatunya berantakan? Apa yang akan kita lakukan ketika hal-hal yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita harapkan ternyata kemudian mengecewakan kita? Menurut bacaan Injil hari ini, kita diajak memahami bahwa tampaknya kedua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus tersebut terjebak di dalam perangkap yang terlalu manusiawi, karena mereka tidak sepenuhnya hadir pada momen hari ini, dan mereka lebih memperhatikan masa lalu. Hati dan pikiran mereka hancur oleh peristiwa penyaliban Yesus. Peristiwa itu benar-benar mengubah hidup, harapan, dan impian mereka. Mereka merasa telah seharian menunggu janji Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi kenyataannya tidak kunjung tiba juga. Memang ada berita dari para perempuan yang mereka dengar, tetapi ya, seperti lazimnya pada zaman itu, kesaksian perempuan tidaklah berarti. Meskipun mereka mulai memahami hubungan antara Yesus yang disalibkan dan Kristus yang bangkit, mereka masih tidak bisa menghubungkan antara Kristus yang bangkit dengan orang yang ada bersama dengan mereka saat itu. Mereka berbicara dan terus berbicara, membaca dan terus membaca, tetapi kata-kata saja ternyata tidaklah cukup bagi mereka. Harus ada sesuatu yang dialami. Keramahan dua orang itu kemudian membawa pengalaman itu, karena setelah Yesus memecahkan roti, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka, lalu mereka mengenali Yesus. Pikiran kedua orang itu terbuka sehingga mereka bisa menghubungkan titik-titik misterius dan mampu membentuk pola hubungan yang dapat dikenali. Jadi mungkin dua orang ini tidak bisa menerima warta dari para perempuan, bukan semata karena para perempuan pada masa itu dipandang tidak sahih untuk memberikan kesaksian, melainkan karena harapan besar mereka itu yang tidak mungkin mereka mengenali peristiwa kebangkitan dengan benar. Harapan besar mereka yang salah telah membutakan mata hati mereka untuk menerima kesaksian para perempuan itu. Mereka melihat dan mengenali Yesus pada saat makan bersama. Tindakan umum, keramah tamahan, makan bersama,
telah memicu terbukanya pengertian dan hati mereka. Dibutuhkan kesediaan serta semangat untuk terbuka dan ramah terhadap sesama untuk membawa Mesias akhirnya menjadi fokus di hadapan mereka. Semua serpihan iman kembali dalam tindakan kasih. Iman yang hancur, harapan yang hancur, ingatan mereka yang beraneka ragam akhirnya bisa menyatu kembali dalam tindakan kasih yang sederhana, berbagi makanan. Itulah sebabnya segera mereka bergegas untuk kembali ke Yerusalem untuk membawa warta bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Mereka telah dilahirkan kembali dalam hal menjadi murid. Oleh karena itu, mereka merasa terdorong untuk bersaksi, untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah terjadi di dalam diri mereka. Mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain tentang pertemuan mereka dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan dan keselamatan dari Allah, kita perlu terus bertobat dari harapan-harapan yang salah, juga bertobat dari ketidakbersediaan terbuka dan ramah terhadap sesama kita. Allah telah lebih dulu menghampiri Kleopas dan kita. Kita pun dipanggil untuk menghampiri dan berbagi di tengah-tengah sesama. Lebih-lebih di tengah situasi kita bersama-sama tengah menghadapi pandemi virus corona saat ini, keramah tamahan kita terhadap sesama perlu terus kita pancarkan agar mampu menghadirkan kasih Kristus kepada semua orang. Jarak memang harus dibatasi secara fisik, tetapi hati kita, keramah tamahan kita, janganlah kita batasi. Biarlah kita terus menyapa sesama kita dengan hati yang tulus ikhlas, agar saling menguatkan satu terhadap yang lain. Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami di tengah-tengah situasi kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, kami memang membutuhkan keramah tamahan. Keramah tamahan yang mampu menghadirkan cinta kasih Kristus, yang menguatkan, yang membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya, bersama-sama berjuang melawan pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, melalui tindakan-tindakan yang nyata dan relevan, yang mampu menolong kami semua terhindar dari bahaya penyebaran virus corona saat ini. Saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban karena serangan virus corona, baik yang berstatus ODP, PDP, OTG, maupun yang sudah positif mengidap virus corona. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Kau pulihkan ya Tuhan. Kau memberikan semangat hidup
agar saudara-saudara kami ini dapat pulih kembali. Berikan kemampuan bagi kami untuk memahami situasi dan kondisi yang ada. Mampukan kami untuk terus memberikan keramah tamahan dan memancarkan cinta kasih kepada mereka, sehingga mampu menghadirkan semangat hidup yang baru yang akan memperkuat ketahanan tubuh mereka, ketahanan tubuh kami, sehingga kami semua terhindar dari virus corona. Berkatilah orang-orang yang bertugas dalam bidang kesehatan, para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, terlebih yang merawat saudara-saudara kami yang terserang virus corona ini. Mari Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat bagi mereka, agar mereka pun terhindar dari bahaya virus corona ini. Mampukan kami semua bergotong royong melawan pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Mari Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat dari yang ada di pusat sampai ke yang pelosok-pelosok di desa-desa. Kau memberikan kemampuan untuk dapat menerapkan kebijakan yang tepat, yang mampu melindungi segenap warga negeri kami tercinta Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.